Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, salam bahagia dan sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Santoso. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIP Bina Amal Kota Semarang. Izinkan saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada para guru di sekolah saya. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gimana Ibu? Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya. Kalau saya tanya apa kabarnya, dijawab dengan semangat Ibu. Kalau saya tanya apa kabarnya, dijawab alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, gitu ya. Oke, bareng-bareng semangat dulu ya. Bapak Ibu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, alhamdulillah. Pertama, bagus semuanya kita sampaikan syukur kita pada Allah atas semua kenikmatan yang diberikan. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi tentang budaya positif di SDIP Bina Amal ya. Ini adalah salah satu tugas saya selaku peserta ya pendidikan guru penggerak, dan ini tugas modul 1.4 ini ya untuk menyampaikan diseminasi. Tapi bukan hanya sekedar memenuhi tugas, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya buat kita bersama-sama mengetahui bersama-sama apa sih pentingnya budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, waktunya ya. Semoga acara ini bisa menambah berkah kita semuanya. Baik, untuk acara kita hari ini kita akan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan kepala sekolah atau guru senior. Kebetulan kalau guru penggeraknya guru, yang sama adalah kepala sekolah ya. Jadi kebetulan guru penggeraknya kepala sekolah, yang beri sambutan adalah guru senior, itu guru senior nanti ya. Kemudian diajarkan pemaparan materi, diskusi dan praktik. Nah, nanti kita ada praktiknya Ibu. Ya. Yang berikutnya refleksi dan menuntut. Pokoknya kita join aja Ibu ya, santai ya. Jangan tegang, santai aja, kita belajar bareng-bareng ya. Sampai nanti kira-kira 60 menit ke depan. Baik Bapak Ibu, menambah berkat acara kita, mari kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mohon berkenan Ustaz Aris bisa membacakan ayat suci Al-Quran untuk menambah berkat acara kita. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'iznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Motor Ustaz Haris, semoga berkah acara kita ya, dan yang membaca dan mendengarkan dapat pahala. Allahumma amin. Sebelum Ibu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak bisa berdiri. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Baik, meningkat ke acara berikutnya adalah sambutan dari guru senior dan memberikan disampaikan oleh Ibu Rosida Esos. Beliau adalah salah satu guru senior di SDP Nama dan sekaligus wakil kurikulum. Monggo kepada Ibu Rosida kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Santoso selaku calon guru penggerak SDIP Bina Amal, kemudian Bapak Ibu guru SDIP Bina Amal yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dan di tengah teriknya matahari di sana gitu ya. Alhamdulillah di sini ada kesegaran yang luar biasa karena hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Rahmat Santoso. Dan saya selaku guru senior di sini sangat bersyukur karena Bapak Dr.
Santoso menjadi salah satu calon guru penggerak SDIT Bina Amal. Semoga kegiatan ini mampu memberikan hal-hal yang positif, mampu meningkatkan perbaikan pada siswa-siswi SDIT Bina Amal, sehingga mereka menjadi siswa-siswi yang semakin memiliki sikap-sikap yang positif, budaya-budaya yang positif, yang dimana akan mampu meningkatkan mereka semangat dalam belajar dan mengelola waktu dan memiliki sikap luhur, sikap menghargai orang lain, menghargai bapak ibu guru, orang tua, adik-adik kelasnya dan kakak-kakak kelasnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan Barakallah, selamat kepada Pak Tora. Semoga kegiatan diseminasi hari ini bisa berjalan lancar dan bisa memberikan kemanfaatan untuk siswa-siswa dan Bapak Ibu guru, sehingga kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Pak Tora nanti akan ditularkan kepada anak didik kita semuanya. Insya Allah itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali pada Bu Rosida telah memberikan sambutan dan dukungan untuk kita ini ya. Seperti harapan beliau nanti bisa memberikan nanti kembali ke muridnya, berbiak murid. Oke, karena Bu Rosi ini ada jadwal mengajar, mohon izin beliau ke kelasnya. Mohon izin ya Bu Rosi, saya melanjutkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita mau main dulu ya. Coba Bapak Ibu, saya mau kalian sudah siap loh. Saya mau uji konsentrasinya dulu semuanya. Coba lakukan apa yang saya katakan. Itu maksudnya ya. Lakukan apa yang saya katakan. Siap? Dan semuanya pegang kepala. Kepala sendiri loh ya. Tidak boleh merem. Tidak boleh merem. Pegang tangan, pegang kuping, pegang hidung, pegang kepala. Ya sampai pegang. Ya konsentrasi ya. Maksudnya kan maksudnya ya. Lakukan apa yang saya katakan. Lihat saya, tidak boleh merem, tidak boleh lihat yang lain. Oke? Oke ya, lihat saya. Oke, lihat saya. Pegang kuping, pegang hidung, pegang kepala, pegang pipi, pegang tangan. Ya, kita semua sudah konsentrasi ya. Bagus, sip nih. Oke, selanjutnya terakhir ya. Pegang kepala, pegang hidung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Wah, jadi sudah konsentrasi semua ya. Baik, Bapak Ibu, ini apa namanya? Saya menyampaikan sesuatu yang kalau menurut saya itu ada banyak yang baru. Nanti coba kita diskusi bareng-bareng ya tentang beberapa hal tentang budaya positif, kebajikan universal, dan nanti ada juga tentang keyakinan kelas. Ada lagi namanya segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar bu? Segitiga restitusi. Tahunya restitusi ya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, hari ini niatkan untuk ini bu ya. Tolabul ini belajar bareng-bareng, santai saja ya. Jadi nggak akan mempengaruhi gajinya dengan tenang aja. Jadi tidak berpengaruh. Yang penting ikut aktif ya bu ya. Baik. Nah, tujuan kita adalah nanti kita akan berdiskusikan tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah dan berbagi penerapan. Ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin tidak terasa pasti sudah pernah melakukan, tapi jenenge itu toh. Paling paling itu ya. Kita sudah sering melakukan. Baik. Jadi kita akan nanti belajar bersama tentang pertama disiplin positif dari kebajikan universal. Ada namanya teori motivasi. Nah, ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Kemudian berikutnya pendidikan kelas. Yang keempat akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu apa saja. Dan nanti di posisi mana nanti ya? Ya, berikan signifikan restitusi.
positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah kegiatan simulasi ini ya. Kegiatan kepala tangan. Kepala ya. Ada A dan teman Anda ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil ya. Tulislah benda yang sangat berharga untuk Anda. Oke, coba saya praktekkan atau pegang ini tak barang yang berharga, boleh kertas yang bisa digenggam tapi nggak bisa. Uang boleh, uang ya, uang nggak apa, nggak uang ya. Nah terus jadi jagalah, ini dijaga betul-betul jangan sampai ada yang ambil. Kemudian teman sebelahnya mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk ngambil uang itu gitu ya. Bisa bujuk, bisa dengan cara halus maupun dengan cara kasar ya. Bisa merayunya apa saja. Apa yang terjadi? Ya. Apakah A atau B akan membuka atau menutup kepala tangan ini? Ya enggak kok? Ya Bu. Ya kira mau kalau uang 100 Bu di tangan mau diambil bujuk kita mau enggak? Ya kalau aku dirayu gitu ya nanti tak kembalikan 120 deh. Ya enggak mau ya, gitu kan? Nah kemudian juga yang mengendalikan kan kita sendiri ya. Siapa yang mengendalikan atas kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa yang mengendalikan? Diri sendiri, betul ya. Nah, jadi ini makna teori kontrolnya. Jadi ada beberapa mungkin ada stigma atau pemahaman yang sudah dulu kita pahami. Pertama misalnya ilusi ya, atau ilusi ya. Contohnya kalau nggak nyata tuh. Ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid memilih untuk tidak melakukannya, ya. Jadi maka takut dengan guru misalnya, dia jadi melakukan. Sebenarnya dia tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Intinya kebebasan di tangan kita sendiri. Nah ini dia ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan kebujukan adalah bentuk kontrol. Tapi ternyata itu bisa membuat murid itu jadi tergantung, ya. Dan bisa juga menolak karena telah sadar bahwa ternyata motivasi itu guru saja, ya. Bukan lain dari sebuah kesadaran. Kemudian ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu percaya tidak? Ya, rasa bersalah bisa menguatkan karakter, ya. Ternyata penggunaan kritik ini bisa menuju pada identitas ganda. Murid merasa buruk akan dirinya. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ya. Ternyata itu tidak efektif untuk jangka panjang dan bisa menimbulkan permusuhan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini coba kita renungkan ya. Nah ini Bapak Ibu kita akan belajar di bagian ini ya. Jadi pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, betul ya. Jadi kita akan belajar tentang mana disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi dan tercapai tujuan mulia yaitu apa? Sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan yang kita hargai. Nah, tadi kita kemudian Bapak Ibu ternyata ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini dari teori kontrol Dr. William Glasser ya Bapak Ibu ya. Beliau ada empat hal yang disampaikan tentang ini, kemudian perilaku itu tujuan. Dan ini yang erat pada anak-anak kita juga. Tapi motivasi gitu ya. Ada dua jenis motivasi yang lahir dari seorang. Motivasi itu melakukan sesuatu. Pertama adalah ekstrinsik dan intrinsik. Teori motivasi pertama yang ekstrinsik, pertama untuk menghindari hukuman. Misalnya anak kenapa dia tidak mau datang terlambat karena nggak mau dihukum Pak Guru. Dia kok mau pemanasan misalnya nggak mau dihukum Pak Guru karena ada baju kayak ini. Atau yang kedua mendapatkan imbalan. Saya jawab biar dapat fitnah. Saya jawab biar dapat dari Pak Guru.
Ini munculnya dari luar, karena dorong dari luar, menghindari hukuman atau mendapatkan ibadah. Tapi ada yang lebih kuat adalah motivasi intrinsik, ya. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, dia menghargai nilai kebajikan yang besar, dan akan melahirkan keyakinan kelas. Jadi kita akan belajar ke sana. Nah ini yang menarik nih. Jadi ada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus, gitu ya. Nah ini 5 posisi kontrol nanti Bapak Ibu. Nah ada yang sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang paling baik adalah menjadi manajer biar bisa menghargai diri sendiri. Kemudian nanti kita akan praktek. Kalau waktunya ada kita akan praktek Bapak Ibu ya. Nah segitiga restitusi ada tahapannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak yang ketika ada satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, nanti dia akan berperilaku negatif. Ya, misalnya ambil katrengan jajan temannya, ya. Nanti perlu kita segitiga. Ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya. Realitas bahwa kita berbeda, kita berusaha memahami kepada orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini Bapak Ibu ada 5 bidang dasar manusia, ya. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa menerima, senang dan bebas. Tapi salah satu tidak terpenuhi, dia akan menampakkan perilaku yang negatif. Nah, menarik ini ya. Misalnya ada anak yang dia sengaja keluar kelas lari ke jalan raya. Ceritanya kan, ceritanya kejar gurunya, aku hebat kok bisa membuat guru lain lari. Jadi dia apa? Penguasaan, ya. Aku berkuasa nih. Atau misalnya aku pengen kok bosan di kelas, berarti dia senangan gitu kan. Nah, baik. Ini dia Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan. Disiplin ini dihubungkan dengan hukuman, padahal sudah berbeda. Disiplin diri mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulai yang diinginkan. Nah ini sangat filosofis banget Bapak Ibu. Ya itu ya. Tapi di sana Bapak Ibu sambil dimakan apa? Enggak. Biar nggak ngantuk. Daripada ngantuk jam siang, ya. Lah di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, Bu. Tidak tergantung dari suku, bahasa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, universal semua orang akan mengakui, ya. Nah, nilai kebajikan universal, ya, kalau berkurung cara pendidikan Indonesia itu mengacu pada profil Raja Pancasila. Ada 8 acuan di seluruh dunia ini ya yang diambil nilai kebajikan, tapi ini kita sepakati di sini adalah dari profil Raja Pancasila. Yang pertama adalah beriman, takwa, bangsa dan masa, karena mulia. Yang mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkepentingan global, berkontrol dan kreatif. Ini nilai kebajikan universal, ya. Di semua negara ini kalau ini disepakati di Indonesia, ya akan sepakat semua. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke teori motivasi. Apa bedanya hukuman, penghargaan, dan restitusi? Nah ini Bapak Ibu, ya. Tadi awal tadi ya, perilaku manusia itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan kepada dari orang lain, ya. Padahal ini adalah motivasi dari eksternal, karena apa namanya cepat berubah atau tidak abadi, ya. Kalau ini tidak ada, ya dia tidak melakukan. Kalau itu tidak ada hukuman, ya udah, mau aku gak dihukum kok, aku kerjakan juga nggak apa-apa kok, aku nggak menghukum. Tapi ketika ada hukuman, dia baru mengerjakan. Jadi kan motivasinya dari luar, betul ya, betul. Seharusnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang berkepercayaan.
Nih. Nah ini kalau yang beberapa yang penghargaan merusak hubungan. Jadi ini kadang sudut pandang lainnya. Kita mungkin masa penghargaan merusak hubungan sih, ya. Karena apa? Ketika saya memberikan penghargaan kepada Pak Eko, Pak Chandra batin, wah Pak Eko telat gue, aku iso, mau tidak dikasih penghargaan pegawai terbaik, aku telat kok. Jadi ada permusuhan diri gitu ya. Nah, ini. Itu juga ternyata itu ada efeknya. Yang juga mengadakan mengurangi ketepatan. Ya. Yang mengadakan menurunkan kualitas karena gini. Kalau aku tidak pernah telat, aku dapat hadiah. Ya. Tapi ketika hadiah itu nggak ada, aku telatan aja nggak apa-apa. Ya. Itu menurunkan kualitas kerja, mematikan kreativitas. Itu anak-anak itu apa namanya dia melakukan sesuatu kemudian diberi penghargaan, dia senang banget. Tapi ketika dikasih tantangan yang lain, ada dia nggak bantu dada dia kan, ya udah males. Itu jadinya dapat hadiah. Nah ini menarik penghargaan bersifat menghukum. Maksudnya apa itu? Ya, ada yang tahu nggak? Jadi ketika dia apa namanya tidak mendapatkan itu, dia akan malas melakukan itu, ya, gitu ya. Nah kemudian ini merdeka belajar dari antara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, hukuman ya biasanya bersifat tidak terkena akibat juga. Ya misalnya apa? Ada yang tidak bawa apa topi ketika upacara langsung lari keliling lapangan, itu udah tiba-tiba. Biasanya satu arah oleh guru. Dapat berupa fisik atau psikis, kemudian disertai oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kamu males bawa topi, lari, gitu kan? Fisik, gitu kan? Ini hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi begitu. Nah, ikannya lebih semut nih. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati misalnya begini, tidak bawa topi berarti hukumannya, atau konsekuensinya hukumannya. Konsekuensinya apa? Tidak bawa topi, nyapu, misalnya, membersihkan kelas, misalnya. Dan ini disepakati oleh bersama antara guru dan murid. Murid dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Nah, misalnya datang terlambat masuk kelas, disepakati berdoa di luar misalnya. Ya nggak Bu? Anak-anak merasa tidak nyaman. Wah, aku malu ini. Kayak berdoa di kelas malu. Dia ada rasa tidak nyaman. Bagaimana sebaiknya? Nah ini yang baru ya, namanya restitusi. Itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau direstitusi, dia kembali diterima kelompoknya malah tambah kuat karakternya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan karakternya. Pelan-pelan. Baik. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau hukuman lebih ke negatif ya Bu. Tidak nyaman untuk murid, korban apa namanya? Ini tentang tersakiti, ya. Kemudian kalau konsekuensi, ya. Itu yang berbeda ya. Murid dibuat tidak nyaman, ya. Penguatan jangka waktu pendek, ya. Kemudian biasanya dia akan ini karakternya ini. Peraturannya adalah kamu boleh kenapa kamu harus bawa topi, kamu harus dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu ditanya apa peraturannya, ya. Kamu bisa melakukannya, ya. Tapi kita kasih solusi, ya. Dia akan mengangkat murid pada waktu yang jangka panjang, ya. Berapa penguatan, masalah terpecahkan, ini kan malah agresif ya Pak. Dimarahin malah tambah malah membenci gurunya. Kalau konsekuensi
jangka waktu pendek. Tapi kalau diskusi masalah terpecahkan, ya, anak belajar bertanggung jawab, ya. Kalau yang hukuman kan, kalau murid nggak takut kan aja, nggak mau ya udah, gitu kan. Nah, kemudian fokus pada macam masalah yang waktu yang panjang. Biasanya tujuannya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa melakukan untuk memperbaiki masalah itu. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman kan murid membenci peraturan, konsekuensi murid menghormati peraturan. Ya. Kalau ini menghormati dirinya dan orang lain. Itu gambaran singkatnya. Nah, coba ini lebih memudahkan juga. Ini adalah studi kasus Ibu Anas mendapat masalah. Muridnya tidak bisa antri ya Bu ya. Nah, rebutan masuk kelas setelah jam istirahat. Dan Bu Anas berdiri cepat dan mengandalkan stiker bintang. Siapa yang dapat baris api dapat bintang dari Bu Anas. Dan ternyata berhasil. Suatu ketika, ya, Bu Anas ini sakit. Jadi kalau anak pas mau masuk kelas tahu kan biar rapi, yang rapi dapat bintang dari guru ya. Suatu ketika Bu Anas itu sakit, yang menggantikan Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker itu. Dan pas mau kelas mereka rebutan lagi. Nah, berdasarkan teori motivasi, apa motivasi murid untuk mau antri sebelum masuk kelas? Dia dapat bintang, dia dapat penghargaan. Nah, ada cara lain agar murid bisa antri di kelas tanpa diberi penghargaan bintang? Gua dia punya pengalaman. Ada nggak nih? Biar anak itu tidak termotivasi karena dapat bintang. Kira-kira yang bisa tanam apa? Ini kan berarti dari luar ya. Cara lain agar murid mau antri, karena bagaimana? Kelasnya menjadi kelas terbaik dan kelas yang lain caranya aku. Ya, bisa jadi mungkin bisa disampaikan ke anak-anak ketika semuanya bisa berlaku tertib, bersedia antri, nanti kelompok kelasnya ini bisa menjadi kelas unggulan atau kelas teladan untuk kelas-kelas yang lain. Oke. Terima kasih Pak Aris. Ya, dia melahirkan sebuah kesadaran dari dalam dirinya. Itu bisa juga. Jadi kelas menjadi yang kelas terbaik. Terima kasih Pak Aris. Oke, berikutnya kita akan keyakinan kelas. Ya. Apa beda keyakinan dan peraturan kelas Pak? Ada yang bedanya Pak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Coba nanti terjawab nggak dari saat ini coba. Nah ini ada peraturan kelas ya. Peraturan kelas dari keyakinan kelas dan keyakinan positif. Bedanya apa? Ya ada yang tahu nggak? Kita kasih hadiah. Ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah inilah ya. Di keyakinan itu lebih jelas belum ya daripada sekedar peraturan kelas. Nah, lebih jelas. Nah, mengapa kemudian murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Memahami anak tujuannya pasti. Coba lihat lebih konkret. Yang ini Pak, peraturannya selalu memberikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau sindiran, gunakan masker dulu pas COVID ya, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Kalau pengen kelas bagaimana? Yang kelas adalah ada tanggung jawab. Kembalikan buku ke tempatnya, berarti ada tanggung jawab. Ya, jadi lebih simpel tapi jelas gitu loh. Berarti anak harus punya tanggung jawab. Apa salah satunya? Mengembalikan buku ke tempatnya, merapikan sepatunya, ya, dan sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain. Yang kan kelas apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Dia menghormati orang lain dan berkomitmen, ya. Dilarang melawan kekerasan,
keyakinan kelas apa? Ada keselamatan dan hormat orang lain. Kita menggunakan narkoba, apa namanya, vape dengan rokok vape ya, kan apa vape itu bacanya kesehatan ya, bergantian untuk giliran mengobati orang lain, bersabar, gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Baik. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ya? Jadi kita dari dulu Pak ya. Peraturan apa yang perlu disepakati? Kelas itu butuh apa sih? Ya. Oh, kita butuh kenyamanan dalam hal tidak terlambat. Ya, misalnya itu ya. Jadi catat semua, haruskan catat semua. Kemudian setelah itu, setelah sesuai dengan prosedur, ganti kalimat negatif jadi positif. Jadi coba kembali, ya. Coba kita, misalnya begini ya. Kita terkait waktu, misalnya orang begini misalnya. Susunan di prosedur, gantilah negatif jadi positif. Misalnya dilarang berbicara selama pembelajaran. Nah, bagaimana kalau tidak boleh berbicara? Ya. Nah, ini diganti kalimat positifnya apa itu? Jadi kalimat positif tadi selama pembelajaran menjaga ketenangan. Nah, itulah ya, ini begitu. Apa kalimat positifnya? Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita ke kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, ada yang tanya sama Joni? Dulu aja, kita dulu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Pertama adalah bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi begini, saya carikan slide-nya. Yang belum makan makan aja enggak apa. Benar Bu. Biar saya pernah membaca 5 kebutuhan dasarnya. Lima kebutuhan dasar. Oh iya, kita berikan di sini.
teruskan aja. Ini ada kasus, ya. Oke, saya ini aja, review sebentar. Jadi kita ke 5 kebutuhan dasar ya, Bapak Ibu ya. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis tubuhnya dengan fungsi tubuh ya. Misalnya untuk kesehatan, rumah, makan, kenyang ya. Jadi tidak mungkin murid kita belajar dengan kondisi lapar ya. Atau rumahnya kebanjiran, tidak mungkin. Ini kebutuhan dasar ya. Nah, saya punya kasus misalnya ada teman satu anak itu dia sukanya ngambil bekal temannya Pak. Kasus pertama itu. Nah, simpan dulu kasusnya. Yang kedua adalah kasih sayang yang rasa terima. Ya. Ini kebutuhan hubungannya dengan non fisiologis. Ya. Kebutuhan tentang koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa bagian dari sebuah kelompok. Jadi ya. Jadi kalau anak-anak akan dia tidak diterima oleh kelompoknya, dia akan berlaku negatif. Misalnya kayak anak saya, gitu kan? Sering keluar kelas, gitu kan? Karena merasa tidak nyampe di kelas. Tapi ketika setelah kelas itu di futsal Pak ya, juara 1, sebenarnya menggolkan dia. Ketika dia naik kelas 4 tuh, gurunya bertanya, ini dia kelas apa? Dia apa? Ini juara kelas ini loh Bu. Kalau bukan dia, kita nggak juara loh Bu. Dia menggolin jadi juara. Dia merasa terima ini dia ke kelas Pak, tidak pernah keluar lagi. Karena sudah diterima. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, kemandirian, otonomi, punya pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Berikutnya kesenangan, untuk fun, bermain ketawa, ya, tertawa. Ya. Nah, coba Bapak Ibu, ya, saya punya satu kasus. Ini anak ini apa yang belum dia capai kebutuhan dasarnya tadi. Ada anak yang ambil catering atau bekal temannya. Kira-kira kenapa Bu? Bisa semuanya, tapi yang ada alasannya. Kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi, yang dia belum dapat. Boleh nggak begitu? Pertanyaan itu betul. Bisa jadi karena ketika dia lapar, ya dia nggak punya uang misalnya, tidak punya bekal, dia nggak bisa punya. Tapi ternyata kalau ditanya oleh gurunya, kenapa kok? Pasti kan punya alasan bahwa kenapa ngambil bekal. Ya ini pengen nyoba aja, ya enggak ini. Kalau ini kan karena lapar ya. Kalau yang ini penguasaan, ya biar aku tunjukin tuh, aku tuh juga bisa loh, bisa ngambil temennya aku loh, ada takut sama aku. Nah itu, jadi sengaja biar temennya tuh takut sama dia. Aku tuh hebat loh, ya kayak ketika anak itu lari ke jalan kejar gurunya, aku hebat kok bisa buat guru kejar aku. Nah, penguasaan. Kemudian kalau kasih sayang nggak saya terima, ya biar aku dapat kamu dari buku, ya. Aku sengaja ngambil loh, biar nanti aku dilaporin ke orang tua aku, nanti aku dikasih dapat, atau pengen dapat perhatian orang tua aku, sengaja. Karena waktu yang bekerja, aku sengaja ambil teman biar aku diperhatikan sama mamaku. Nah itu juga ada. Satu motivasinya apa? Tentunya adalah kebebasan, ya. Ya dia karena itu sengaja aku pengen tahu rasanya kabarnya atau gimana. Jadi seolah dia punya gimnasi penasaran ya, pengen tahu kabar rumahnya. Nah ini kalau senang hanya iseng, ya aku ini kok sengaja aku suka lihat dia tuh marah kok. Nah gitu ya. Aku suka lihat dia marah-marah gitu. Contohnya. Jadi anak kalau kita menemukan anak yang perilakunya negatif ya. Negatif berarti ya pasti. Ditanya
ditanya, pasti ada 5 kebutuhan ini satu yang belum terpenuhi. Ya kalau satu aska itu ya. Saya lihat apa bukan? Ya, orang tuanya berkecukupan, kebebasan. Jadi saya tanya, di TK main-main kok, di sini dan kita tanya, di TK main-main, jadi kebebasannya apa? Jadi dia tipenya yang statik, bisa diberikan lebih banyak dengan bergerak. Ya. Oke, kemudian ini dia Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu ya, untuk saya setelkan video. Ya, oke, untuk lebih mengenal 5 posisi kontrol dengan restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini perlu kita ada ini Pak, ada nggak? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang Ya, sudah naik kali. memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya mau mengundang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
disarankan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengejar alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya. Itu Bapak Ibu ya, banyak laptop lagi. Ini ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, tadi itu yang di video itu 10 BK ya. SMA ya. Dia sebagai penghukum. Tadi apa intinya penghukum? Kata-katanya ini ya. Ada tinggi, bentak-bentak, hukumannya beda fisik ya. Tadi kan ketika jawab, dia hukum 2 kali apa? Lari 2 kali. Loh, kenapa saya harus lari 2 kali Bu? Oh, melawan buku dulu dari 5 kali sana, ya kan? Jadi itu penghukum. Mau merasa bersalah? Dia merasa bersalah ya. Apa kamu enggak? Apa? Nanti kalau saya ditegur Pak Kepala Sekolah bagaimana? Kamu enggak kasih nama ibu no, ya kan? Gimana dia bersalah? Berarti tenang ini Pak Chandra, ini Pak Chandra. Pak menjaga Pak Chandra aman. Gitu ya. Nah, kan ibu kalau Pak Chandra nih. Jadi kita Pak Chandra misalnya nggak tugas, saya misalnya izin, ketemu Pak Eko, dihukum di sini ya. Dia tergantung pada satu figur. Dia nggak bisa apa namanya kesadaran dari bukan dari internalnya. Nah, ini pemantau ini biasanya peraturannya Pak. Dia lebih netral bahasanya, main peraturan. Jam 7 lambat berapa menit ya. Yang main peraturan. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Bagaimana anak menemukan menyadari kesalahannya dan dia mau memperbaiki dan bagaimana caranya.
dikira kamu mau ngapain, nggak mau begini caranya. Masa alarm, siapa yang akan mengingatkan? Setelah itu ada kakaknya dari ibunya mau bangunkan. Terus mulai kapan mulai gitu. Baik. Ini sudah, ini ya itu sudah ya. Dari kawan sebentar menghukum, ya, bisa menghukum fisik dan verbal. Ya. Kemudian pembatas bersalah, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau teman, ya, tidak akan menjadi teman, ya, murid ya. Motor mengawasi berdasarkan peraturan atau konsultasi. Ini bagus ini ya. Jadi biar murid itu bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya. Itu bukan apa terlambat. Kira-kira bagaimana saya berlaku terlambat sih? Ya aku tidak bekerja, aku tak main HP gitu ya. Aku berarti pasang alarm seperti itu. Nah, ini kalau ringkasnya begini ringkasannya ya. Nah ini dulu berbuatnya ini ya, menunjuk ya, kemudian kalau ini berceramah, gue bisa disimak ini rangkumannya ya. Kata-katanya ini ya, awas kamu tidak melakukannya ya, rasakan. Ibu lelah loh ya, stres itu stres ya teman. Ayolah dari ibu, masa aku mau bantu. Nanti misalnya kayak kata teman, ayolah. Nah kalau ini mengatur apa peraturannya, manajer ini. Ya. Hasilnya apa hasilnya? Kalian mau hukum, dia cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, dan jangan bohong. Ya. Kemudian kalau membantu bersalah, menyembunyikan, menyalahkan berbohong. Ini ketergantungan ya. Wah kalau nggak ada Pak Chandra, gawat, itu nggak selamat. Nah ini kalau dia wasi dia jalan. Kalau ada Pak Naif, sholat Jumatnya tertib. Nggak ada Pak Naif, berantakan. Iya kan? Nah ini kalau lain dari manajer berkekuatan pribadi, itu ya. Nah ini juga ya, ini kata-katanya ya. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi kesalahannya, dendam, ya. Dia merasa dari diri ya, bersalah. Lemah tidak mandiri tergantung sanksi atau dia dirinya. Nah ini bagus untuk mengevaluasi diri. Bagaimana cara membuat bagi diri. Nah ini kata-kata kuncinya namanya. Saya kecewa, ya. Ini pembayaran bersalah. Tidak pernah benar melakukan. Ayolah melakukan itu bapak ibu teman. Kalau kamu mau dapat stiker bintang, ya, bagian kamu menyelesaikannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ya, apa saja. Nah, ini terakhir kayak ini. Saya ada. Karena ada institusi, segitiga institusi. Ada tahapannya bu, ya, menstabilkan identitas. Validasi secara salah dan menanyakan keyakinan. Baik, satu-satu. Jadi ketika anak mau kesalahan, biasanya ya kata kuncinya adalah tujuannya untuk mengubah identitas anak gagal menjadi sukses. Anak yang bersalah kan merasa gagal itu ya. Misalnya datang terlambat, dia kan udah gagal. Nek kita malah justru marah-marah sama dia, kita gagal lagi, betul kan? Sehingga perlu diberi sebuah kalimat misalnya, Pak orang juga dulu pernah terlambat. Oh, aku orang kocone. Kemarin tuh teman-teman tuh terlambat 5 kali loh, aku baru 2 kali. Aku ada pertanyaan, aku kena gagal. Itu, dia apa namanya tidak tambah gagal lagi. Bapak juga punya berbuat salah loh. Ya. Terus itu ya, paham ya Pak ya, itu ya. Yang kedua adalah validasi tidak yang salah. Pasti dia punya alasan divalidasi ya. Untuk satu tujuan memenuhi kebutuhan dasar pasti itu. Langsung dari mana itu ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya. Alasan apa sih? Ya. Gak alasan nuduh, pasti kamu malas ya. Kamu pasti punya alasan. Ya. Mau nggak kamu belajar cara lain mendapatkan sesuatu yang tanpa memukul? Bisa nggak? Kamu mengatakan dengan baik-baik misalnya. Aku
Apa kamu mau melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, jadi dia merasa aku punya alasan dan bisa diterima oleh guru Pak Guru. Terakhir menanyakan keyakinan, ya, menghubungkan dengan nilai yang dipercaya. Misalnya, kamu pengen jadi orang kayak apa toh? Ya pengennya yang disiplin toh Pak. Terus nilai apa yang kita yakini bersama? Nilai kedisiplinan itu, ya, menghargai orang lain. Nilai jurusan apa yang kita kesepakati tadi di depan? Menghargai orang lain, komitmen itu ya. Baik. Nah ini lalu saya mau berbagi praktik baik penerapan ini diskusi. Ini kasusnya di sholat lima belum masuk sholat dulu. Namanya disamarkan ya, Arija laki-laki. Nah saya panggil, kenal dulu. Oh. Ya, kemudian ini tahapannya ini ya, bisa diberikan identitas, validasi, dan keyakinan. Nah, untuk identitas, ya, pertama begini, tanya dulu kabarnya gimana, kabarnya sehat, ada pekerjaan juga. Kamu pasti tahu toh kenapa ada di sini? Kan di kepala sekolah ya, kan orang BK atau orang BK kan jadi dengan anak yang bermasalah, betul ibu ya. Kamu tahu nggak ada apa ada di sini? Pasti kamu tahu kan? Ya pasti cerita. Ya Pak, saja aku selalu nggak busuk. Nah, Pak Toran juga dulu waktu SD pernah nggak busuk. Nah, oh nama gitu kan? Masalahnya nggak cuma aku toh ya. Kalau dia kalau di kamu kenapa nggak busuk? Nah kenapa? Dia tambah besar, tambah gagal. Dia kan sudah gagal ya. Dia kan sudah gagal. Aku nggak busuk, dia sudah gagal. Pak Toran nggak mau mencari siapa yang salah, tapi yang kita perbaiki. Jadi berikutnya setelah kita sampaikan itu, dia validasi kita yang salah. Pasti kamu punya alasan tahu kenapa temannya yang busuk. Jawabannya apa? Iseng Pak, suka-suka iseng aja. Kemudian kamu bisa nggak melakukannya besok lebih baik lagi? Bisa Pak. Kemudian menghubungkan dengan yang dipercaya. Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Ya yang soalnya kusuk lah, jadi ustaz gitu ya. Kemudian kapan mau kita mulai? Ya besok Pak. Gitu ya. Jadi bagaimana anak itu apa? Kita hubungkan dengan keyakinan yang dipercaya. Ya. Ini begitu. Jadi anak merasa tidak tambah gagal lagi. Kalau dia belum kesalahan dia sudah gagal. Jangan ditambah gagal oleh gurunya. Diajak restitusi gitu. Apa semuanya bisa restitusi Bu? Kalau udah berat ya, misalnya kriminal bisa ya. Kalau udah berat ya. Tapi yang misalnya kok kayak anak sering keluar kelas bisa ditambah itu ya. Bapak juga dulu pernah loh keluar kelas enak ya bisa main-main gitu. Nah bisa ngobrol aja ya kan. Kamu kenapa kok keluar kelas? Aku pengen bebas Bu. Kayak dulu gitu. Terus kira-kira kesepakatan apa sih yang disepakati? Ya kalau di kelas harus ikut pelajaran. Mau apa ini enggak? Ya. Jadi solusinya dari anak sendiri. Tapi ternyata kalau respon murid dia tidak tertekan ya. Dia tahu apa yang kesalahan dilakukan dan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Tapi adalah kadang murid jauhnya terbatas. Sekali kritik. Jadi nggak kayak tadi nanti ada contoh video itu juga ada cerita restitusi juga. Ya. Tapi ini kendalanya adalah anak jauhnya terbatas. Ya. Diperlukan kemampuan guru untuk menggali lebih jauh. Nah ini mempraktekkan cerita restitusi untuk muridnya yang lainnya sedang menjadi budaya muslim. Baik. Ini sebenarnya terakhir dari saya. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, sambil menunggu sambil saya cari video tentang restitusi, mau berkenan kalau itu tuliskan kuning ini ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tidak harus satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, minimal satu. Boleh ya Bu?
Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan hari ini? Jadi, ada di sini, tetapi harus oke, taruh aja dan saya harus dapat baik. Hal baru apa yang dapat hari ini dari saya? Pak, biasa aja saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, coba boleh lebih satu, nggak apa-apa, kalau kurang boleh kita lagi. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan yang mengubah paradigma saya, ya. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi ini? Biasa aja, ngantuk misalnya, ya. Oke. Oh, yang ini maaf tulis yang di kertas warna kuning. Ini yang kedua ya, perasaan yang muncul, perasaan yang berarti yang ya, ini ya. Kalau sudah mau cek, bisa ditempel cek Pak Ibu. Ini yang warna hijau, ini yang warna kuning. Perasaan apa yang muncul selama proses ini? Ya, senang apa? Kenyang, dan sebagainya ya. Kalau ada mohon bisa menambah yang hijau sebelah sini, yang kuning sebelah sini. Oke, silakan bisa ditempel.
Boleh titip temannya, boleh. Berarti yang warna tadi kamu warna itu paling apa ya, hijau ya, hijau, ini ya, nggak usah tulis nama, nggak usah. Gak hafal, tulisannya gak hafal. Nah ini refleksi kita ya. Tuh. Baik, ya semua Bapak Ibu, nggak mau nambah lagi? Boleh dari satu udah jawabannya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi kita ini diseminasi ya. Semoga yang saya sampaikan sedikit banyak memberikan manfaat, dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang jos ya, kurang masuk atau kurang lainnya, saya sangat mengakui dan terima kasih sekali. Nanti refleksi ini sebagai masukan buat saya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan berbatis. Subhanallah. Terima kasih atas kehadirannya. Makan buah lagi. Makan durian bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.